Menteri. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baik, Bapak Ibu, pembacaan ini pasal 6 ayat 25 sampai 34 masih lanjutan dari khotbah yang lalu ya, tentang mengumpulkan harta di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Itu masih sambungan ya. Perlu dipahami bahwa khotbah di hari Kamis ini lebih menekankan pelajaran, menggali dari makna asli di saat itu dengan situasi dan kondisi saat itu. Ya, itu murni, belum ditarik ke masa kita. Ya, masa kita dan masa lalu itu berbeda Bapak Ibu. Masa Tuhan Yesus hidup dengan masa kita hidup itu berbeda. Ada yang bisa dikenakan secara harafiah, ada yang tidak bisa. Itu yang perlu diperhatikan. Tetapi saya berusaha, kalau Kamis itu semurni-murninya dulu, ya. Nanti baru disimpulkan, ditarik ke zaman kita, ditarik di zaman kita, gitu ya. Bahkan Anda bisa renungkan sendiri, Anda bisa jadi perenungan sendiri. Kalau dulu Tuhan Yesus ngomong seperti itu, sekarang masih real enggak, masih relevan enggak, gitu ya, untuk kita kerjakan. Ya. Sebetulnya banyak yang bisa, ya, sebetulnya banyak yang bisa. Tetapi kalau situasinya berbeda, bisa jadi berbeda. Tetapi secara moral harusnya bisa, ya, karena apa yang diajarkan Tuhan itu batiniah sifatnya. Ya. Perlu diingat Bapak Ibu, saat Yesus khotbah di atas bukit ini, kondisi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Ya, ingat ya, kita memaknai khotbah di bukit tidak bisa berpikir bahwa Tuhan sedang khotbah di gereja seperti masa kini. Ya, enggak. Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit, di sebuah bukit di Galilea 2000 tahun yang lalu, di mana orang Israel masih dijajah oleh Roma, ya. Orang-orang miskin di situ penikros, bahkan petokoi, miskin tak berdaya.
Ini pendengar Tuhan Yesus khotbah, bukan orang-orang kaya. Ya. Jadi ini pendengar Tuhan Yesus khotbah. Kita harus memaknai itu. Ya. Jadi pada saat Yesus khotbah di atas bukit, itu menghadapi orang-orang miskin yang tidak punya makanan dan pakaian. Saat itu Yesus mengajar jangan mengumpulkan harta di bumi, itu kepada orang miskin loh, bukan orang kaya loh. Ayo renungkan ini. Kalau saya khotbah di hadapan orang-orang kaya saat ini, jangan mengumpulkan harta di bumi, itu lebih masuk akal sebetulnya. Tapi Yesus khotbah, jangan mengumpulkan harta di bumi, itu kepada orang-orang miskin yang hari itu belum tentu bisa makan. Gimana kira-kira? Ya. Ajaran untuk tidak menumpuk harta adalah bagian dari pengajarannya kepada orang-orang miskin, agar tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya. Jangan sampai kita begitu khawatirnya sampai tidak bisa menjadi berkat bagi sesama dengan menumpuk harta. Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang miskin, jangan numpuk. Pasti bukan numpuk anting, kalung, deposito, bukan. Jangan menumpuk harta, itu bisa jadi pakaian, itu bisa jadi cuman pekakas rumah tangga. Halo, dihayati yuk. Jangan menumpuk harta di bumi. Orang-orang miskin yang mendengar Yesus belum tentu punya sawah, punya tanah, punya rumah, belum tentu. Bisa jadi mereka hanya punya pakaian, sedikit domba, hanya seperti itu. Pesan Tuhan Yesus jelas, jangan sampai kita begitu khawatir, jangan sampai kamu begitu khawatir, sampai tidak bisa jadi berkat bagi sesama dengan menumpuk harta, jangan. Ya, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26 yang sudah dibaca tadi, Yesus mengajarkan kepada mereka, jangan khawatir tentang penghidupan, baik makan, minum, ataupun pakai. Bukan deposito, kalung, emas, perhiasan, bukan loh. Jangan mengumpulkan harta di bumi, konteksnya itu makanan, minuman maupun pakaian. Yesus mengajarkan tubuh atau ciptaan Tuhan ini, tubuh kita ini lebih penting dari pakaian. Lebih penting, yang penting sehat cukup. Jangan bingung soal pakaian. Jangan bingung soal dandan. Yang penting badanmu sehat cukup. Hidup, yang penting bisa memiliki kesadaran yang baik dan benar, itu lebih penting dari makanan. Kan Tuhan ngomong. Ya. Tubuh lebih penting dari pakaian. Tubuh kita ini lebih penting dari pakaian. Pikiri saja tubuh kita, bagaimana bisa sehat. Gak usah bingung, ganti baju terus, beli baju terus. Hidup itu lebih penting dari makanan. Gak perlu makan banyak, gak perlu makan mewah. Yang penting kamu hidup, bisa memiliki kesadaran, bisa berpikir mana yang baik, mana yang jahat, yang benar dan yang salah, cukup. Itu maksudnya. Tuhan tidak sedang mengajarkan makanan, pakaian itu tidak penting, ya. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan yang lebih penting. Tuhan ingin setiap orang memahami esensi kehidupan yang terpenting.
yaitu kesehatan atau kesadaran dalam mengenal Allah, itu jauh lebih penting daripada segala kelimpahan materi, baik makanan maupun pakaian. Halo Bapak Ibu, ini belum ngomong mobil, rumah, deposito, perhiasan emas. Enggak, Tuhan ngomong konteksnya makanan, pakaian. Hal ini diajarkan Tuhan agar masyarakat saat itu tidak patah semangat. Ya. Hal ini diajarkan Tuhan agar masyarakat saat itu tidak patah semangat, seolah Allah tidak memelihara mereka. Ya. Jangan sampai berpikir Allah meninggalkan mereka. Tuhan sedang menguatkan. Yang penting ada makanan dan pakaian, kamu tuh dipelihara sebetulnya. Banyak orang Kristen berpikir saat ini loh ya, kalau tidak punya rumah, tidak punya mobil, itu tidak diberkati Tuhan. Padahal menurut Tuhan, berkat itu pakaian ada, makanan ada, cukup. Bahkan itu tidak perlu berlebihan, nggak perlu numpuk. Standar yang dibangun dunia ini, Bapak Ibu, itu lebay. Standar hidup yang dibangun oleh pola pikir dunia ini, itu berlebihan. Banyak hal sebetulnya yang tidak penting, dianggap penting. Banyak hal sebetulnya yang tidak berdampak kekal, dianggap sebuah kebutuhan. Padahal belum tentu. Ya. Tuhan ingin Bapak Ibu, masyarakat memahami ya, Allah memelihara mereka. Bagi kita saat ini, ya, orang modern di mana kebutuhan bukan sekedar primer, tapi sekunder dan tersier juga. Melihat Yesus ngomong seperti ini, melihat Yesus berkata, barang primer pun nggak perlu ditumpuk, itu ekstrim, betul nggak? Ekstrim. Yakin saya, belum tentu kita semua bisa menerima ini. Apalagi orang-orang yang di gereja kemakmuran. Belum tentu bisa terima ini. Padahal ini firman Tuhan, kenyataannya seperti ini. Bunyinya seperti ini. Pemahaman ini ekstrim jika dikenakan pada kita saat ini, terutama di tengah ajaran prosperity gospel. Ya, itu sebabnya gereja-gereja yang menyatakan kebenaran seperti ini nggak laku. Kenapa? Ya karena standar jemaat menyesuaikan dengan gairah dunia. Jarang orang mau hidup menyesuaikan standar kebenaran Allah. Jarang. Itulah ya, itulah atau inilah sebenarnya ajaran Tuhan. Bukan prosperity gospel. Prosperity gospel Bapak Ibu itu asli dari setan. Betul. Itu Injilnya setan, kabar baiknya setan, kabar baik yang ditawarkan setan. Ini bukan saya yang ngomong, Injil sendiri yang ngomong kan. Saat Yesus dicobai, yang ditawarkan apa? Roti. Yang ditawarkan apa? Harta. Yang ditawarkan apa? Tahta. Kelimpahan makanan, kelimpahan materi, jabatan, sukses karir, itu yang ditawarkan dunia. Itu yang ditawarkan iblis. Beda sama Yesus. Yesus mengatakan makanan, pakaian secukupnya, nggak usah numpuk. Tapi carilah dulu kerajaan Allah. Kan gitu. Apa sih kerajaan Allah? Ya. Oke, nanti kita bahas. Jika kita membandingkan dengan burung yang tidak menanam dan menabur, ya, burung terbang di udara,
itu berarti burung yang mencari makan, gitu ya. Jadi selama burung itu mencari makan, meskipun tidak menanam, tidak menabur seperti manusia, maka Bapa di sorga mencukupi kebutuhannya. Yesus sedang menjelaskan kepada orang-orang miskin saat itu, kamu lebih baik dari burung. Burung itu tidak punya sawah, tidak punya tanah loh. Tidak punya lahan garapan, tidak punya toko, tidak punya kantor, tidak punya pabrik. Yang penting dia terbang, cari makanan, dia makan. Ya. Kita diajar untuk merasa cukup. Kita harus bisa melihat tatanan Allah yang memberkati orang yang bekerja. Memberkati orang bekerja, itu yang penting bisa makan, bisa punya pakaian, cukup. Kita harus belajar tanpa apapun, seharusnya bisa bersyukur, apalagi kita yang memiliki kecerdasan dan kemampuan bekerja, pasti Bapa di sorga memberkati. Kita diberi otak Bapak Ibu, lebih dari burung. Otak manusia itu lebih cerdas dari burung. Selama kita menggunakan otak kita, kreatif, rajin, tekun, pemeliharaan Allah pada kita lebih dari burung. Allah tidak menghendaki kita jadi pengemis. Tidak. Tapi Allah juga tidak menghendaki kita mengejar kekayaan. Tidak. Kerja secukupnya. Selebihnya carilah kerajaan Allah. Kalau memang ada lebih, salurkan. Halo, itu ajaran Tuhan. Kekhawatiran Bapak Ibu tidak dapat merubah apapun. Kekhawatiran tidak menambah usia kita. Mati hidup adalah ketetapan Tuhan, seperti lahir. Ya. Kekhawatiran tidak merubah apapun. Kadang-kadang kita berpikirnya 100 gitu ya, overthinking, padahal kejadian yang kita alami sebetulnya kadarnya cuma 10. Seringkali begitu kan? Kita takut dulu. Sama, saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Waduh, enggak punya pekerjaan, kerjaan apa ya? Ya buktinya dari saya berpikir seperti itu dulu sampai sekarang saya enggak kekurangan makan. Bahkan berat badan saya enggak turun-turun. Iya kan? Sebetulnya buat apa gitu loh, buat apa khawatir itu? Dulu selama jadi anak dipelihara orang tua, bisa bekerja dicukupi oleh Tuhan melalui gaji setiap bulannya. Bahkan setiap kali ganti kerjaan gitu ya, nggak pernah sampai meminta-minta. Bahkan sampai saat ini pelayanan nggak bekerja, ya tetap nggak turun-turun berat badannya. Berarti kan terpelihara. Yang penting jangan malas, jangan tidur terus. Ya nggak lucu kayak gitu ya. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, Tuhan nggak mungkin meninggalkan kita. Pemeliharaan Allah harus kita sadari sesuai kebutuhan kita. Jangan pernah berpikir seperti prosperity gospel. Kamu kalau jadi anak Allah akan menjadi kaya, lebih kaya, dan sangat kaya. Yang dipakai perjanjian lama, itu ngawur. Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Ya, ayat yang saya katakan, kaya, menjadi kaya dan sangat kaya, itu hanya untuk Abraham. Lainnya tidak ada. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Ayat itu cuma untuk Abraham. Coba cari. Tidak ada orang Kristen Bapak Ibu, terutama yang sungguh-sungguh, masuk jajaran konglomerat 10 besar Indonesia. Tidak ada. Apalagi 10 besar dunia. Tidak ada. Lihat. Kalau orang Kristen yang benar, dia pasti mengalir. Berkatnya pasti mengalir. Tidak mungkin masuk 10 besar konglomerat, tidak mungkin.
Kenapa? Karena uangnya pasti mengalir, tidak pernah ngendon, tidak pernah numpuk. Tidak pernah. Ini kalau Kristen yang benar. Ya. Bahkan saya lihat sebetulnya agama lain, seperti yang saya katakan minggu lalu, orang-orang agama lain, Chow Yun Fat, Jackie Chan, kekayaannya taruh yayasan untuk amal, bukan untuk anak-anaknya. Habis, hartanya habis untuk dibagikan. Jadi orang terkaya, enggak, dibagikan kok. Tak pikir jangan-jangan mereka lebih Kristen daripada kita yang Kristen. Halo? Yayasan Suci kalau nggak salah. Salah satu agama di Jakarta. Pada saat saya ke Jakarta, saya lihat rumah sakitnya besar. Mungkin itu salah satu rumah sakit terkomplit juga yang saya pernah tahu. Kalau orang Kristen, jadi apa? Gereja besar, yang besar gerejanya. Untuk dirinya, untuk sinodenya, bukan untuk umum. Karena kalau umum, tidak satu sinode kan tidak mungkin ke tempat itu. Tidak mungkin kan ke gereja itu. Tapi kalau rumah sakit kan untuk umum. Mana orang Kristen buat rumah sakit? Jarang. Bahkan seandainya pun ada rumah sakit, bukan untuk orang kelas menengah bawah, menengah atas kebanyakan. Cari duit, cari untung, bukan untuk menopang kemiskinan, enggak. Menyedihkan kan pola pikirnya? Dalam Matius 6 ayat 27 sampai 34, kita diajar Tuhan untuk tidak mengkhawatirkan masalah penghidupan dibanding masalah mengenal kehendak Allah yang jauh lebih penting dan mendesak. Bapak Ibu, ini ajaran Tuhan loh. Ayat 27 sampai 34 kalau saya ringkes gitu ya dengan sebuah kalimat, kita diajar Tuhan untuk tidak mengkhawatirkan masalah penghidupan dibanding masalah mengenal Allah yang jauh lebih penting dan mendesak. Mengenal Allah itu jauh lebih penting dan mendesak daripada penghidupan. Karena penghidupan pasti Tuhan pelihara. Selama kita bisa makan, sehat, cukup. Selama kita punya pakaian, tidak kedinginan, cukup. Itu ajaran Tuhan. Ya. Selama kita melakukan tanggung jawab kita, bekerja, tekun, rajin, pasti Tuhan memenuhi tatanannya. Karena hukum tabur tuai kan begitu. Tidak kerja, jangan makan. Kalau mau makan, ya bekerja. Selama kita rajin mau bekerja, pasti makan kok. Ingat ya, Tuhan ngomong soal makan dan pakaian. Udah. Tidak ngomong yang lain-lain. Ini ngomong begini bukan berarti tidak boleh kerja dan punya mobil, punya rumah. Bukan tidak boleh. Tetapi kita harus tahu yang terpenting. Seharusnya kalau yang terpenting tercukupi, tidak ada istilah tidak mencari kebenaran. Itu. Oh enggak Pak, saya cari mobil dulu. Nanti saja cari kebenarannya. Oh enggak bisa seperti itu. Tuhan ngomong yang penting ada makanan dan pakaian cukuplah. Maksudnya cukup itu apa? Kamu bisa cari kebenaran, kamu bisa mencari kerajaan Allah. Tidak ada alasan kalau kamu dipenuhi Tuhan dalam urusan makanan dan pakaian, lalu kamu melupakan kerajaan Allah, melupakan kebenaran. Tidak seperti itu. Bisa dipahami ya? Jika bunga Tuhan dandani, jika rumput yang umur hidupnya hanya sehari, hari ini mekar, besok layu dan dibuang ke perapian, tetap Tuhan dandani kok. Apalagi kita makhluk yang diciptakan sesuai gambar dan rupanya, pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan beri baju, gak mungkin telanjang, gak mungkin kedinginan.
Tidak mungkin. Ya. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang penuh dengan kekhawatiran dan keserakahan, sehingga fokusnya hanya mencari kekayaan, bahkan menyembah Allah hanya demi berkat. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Orang dunia itu mencari kekayaan, bahkan bertuhan pun hanya untuk cari berkat buat dirinya. Tidak boleh sama. Tuhan memerintahkan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Terlebih dahulu itu Bapak Ibu, bukan dalam arti waktu antrian. Oh, cari kerajaan Allah dulu. Kalau sudah mengerti, nanti kita cari materi. Nanti kita cari hal-hal dunia. Bukan begitu loh. Jangan salah paham. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tambahan-tambahan, bukan kamu cari loh. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, ini fokusnya. Soal makanan, pakaian, dan kebutuhan yang lain, nanti Tuhan tambahkan. Bukan setelah kita mencari kerajaan Allah, kita boleh mencari hal-hal begitu. Bukan. Mencari harta dunia, itu tidak pernah menjadi fokus kekristenan. Tidak pernah. Mencari kerajaan Allah dulu. Yang penting rajin dulu. Kalau memang dalam bekerja rajin, lalu berkat yang kita terima lebih dari makanan, lebih dari pakaian, kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, ya puji Tuhan. Tetapi fokusnya bukan itu. Hati kita benar-benar harus kerajaan Allah. Dengan kata lain, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah lebih penting. Ya, terpenting. Carilah dalam bahasa Yunani berbentuk imperatif. Itu perintah. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah Bapak Ibu. Perintah. Bukan boleh ya, boleh tidak. Bukan gitu. Bukan sunnah. Wajib. Halo. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah bagi kita. Ya. Perintah. Ya, bentuknya CTT, verb kata kerja ya, betul. Adjektif kata sifat, verb kata kerja ya. Verb imperatif present aktif. Imperatif aktif loh. Kita diperintah mencari kerajaan Allah, aktif bukan pasif loh. Halo. Atau kita cuma pasif. Ada pengemis lewat baru dikasih. Ada orang butuh pertolongan, ngomong baru dibantu. Kalau enggak diem, cuek. Itu pasif namanya, bukan aktif. Aktif itu mencari tahu. Aktif itu berusaha. Ya. Mencari, kata mencari adalah kegiatan untuk menemukan sesuatu yang tidak mudah ditemukan. Betul? Itu mencari. Kalau gelas ini ada di meja saya, apakah tepat saya dikatakan mencari? Halo? Enggak, karena sudah jelas ada di meja, tidak perlu saya cari. Sudah jelas ada di depan mata saya. Namanya mencari itu sesuatu yang sulit ditemukan. Bahkan belum tentu bisa ditemukan dengan segera. Itu sebabnya dalam hidup ini, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus diutamakan. Karena sulit kita mendapatkan yang dimaksud kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Ini lebih penting Bapak Ibu dari mencari kekayaan. Kenapa? Karena kerajaan Allah dan kebenarannya ini dampaknya kekal. Kekayaan dampaknya selama cuman kita hidup. Kita mati kita tidak bawa apa-apa. Sedangkan kerajaan Allah dan kebenarannya itu kita bawa sampai mati.
Halo? Ini manusia. Ya. Hal kerajaan Allah itu yang di dalam sini loh. Ini kerajaan Allah. Yang di luar mobil, ya, rumah, ini dunia. Ini di luar. Tidak dibawa mati. Tetapi apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang masuk ke hati kita, kebenaran-kebenaran inilah yang kekal. Saat manusia mati dikubur, yang titik-titik ini warna hidup kita, yang dibawa sampai ketemu Allah, yang dibawa di depan tahta pengadilan. Anda mendengar khotbah, itu mewarnai pikiran Anda. Kalau dengar lo ya, kalau ngelamun enggak. Meskipun duduk di sini, tapi kalau ngelamun jelas tidak. Tetapi duduk di sini, mendengar, merenungkan, dipikirkan, itu akan mewarnai. Apalagi kalau dikerjakan, itu mewarnai, itu mengubah karakter. Itu hal-hal kekal. Hal-hal kekal itu hal-hal yang di pikiran ini loh. Hal-hal yang di hati ini loh. Ini kekal, karena ini akan menjadi milik kita selamanya. Melampaui kubur selamanya. Tubuh mati, roh itu tetap melekat, mewarnai roh kita. Kalau tubuh saja dikubur, apalagi rumah, mobil, perhiasan, hilang. Itu sebabnya penting, itu sebabnya mendesak. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Kalau sampai saat kita mati warna kita masih warna dunia, belum warnanya Allah, selesai Bapak Ibu, binasa kekal kita. Ya. Hidup kita terbatas hanya 70 tahun, sesungguhnya Tuhan hidup kita terbatas 70 tahun. Atau 80 tahun. Kalau seandainya lebih ya luar biasa itu ya. Sesungguhnya Tuhan menganugerahkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan malah membangun kerajaan sendiri. Ya, baik itu untuk keluarga, baik itu perusahaan semakin besar. Jangan. Itu semua akan kita tinggalkan. Di hadapan tahta kita sendiri. Di hadapan tahta Allah kita tidak ngajak istri, ngajak anak-anak, tidak. Kita sendiri, pertanggungjawabannya itu masing-masing Bapak Ibu. Tidak ngajak istri, tidak ngajak anak. Tidak ngajak. Apalagi ngajak orang tua, tidak mungkin, orang tua kan sudah berangkat duluan. Anda mau ngandelin siapa? Sendirian di tahta pengadilan. Anda jangan pikir santai loh. Saya nggak tahu ya Anda pernah masuk ke pengadilan apa enggak. Tetapi rasanya ya jangankan masuk pengadilan, dipanggil kantor polisi saja mules sudah. Betul enggak? Mungkin Pak Menlu punya pengalaman. Mules Bapak Ibu. Apalagi ketemu Tuhan, dihakimi, diadilkan Tuhan. Saksi kita, nurani kita sendiri yang bersaksi. Enggak mungkin bohong. Kenapa enggak dihayati? Kerajaan Allah berbicara tentang kehendak Allah. Pemerintahan Allah yang harus menjadi nyata dalam hidup kita. Jika kehendak Allah tidak terjadi dalam hidup kita karena kita sibuk mendirikan kehendak sendiri, maka itulah pemberontakan. Di tahta pengadilan Tuhan Bapak Ibu, kalau kita terbukti memberontak, loh saya tidak pernah berontak loh Tuhan, saya ke gereja. Betul, kamu tiap minggu ke gereja, KTP-mu Kristen, bahkan mungkin pendeta. Tetapi kamu, kita, bahkan mungkin saya, kalau dengan agenda sendiri, hidup pelayanan, hidup bekerja, dengan agenda sendiri, bukan agendanya Tuhan, kita pemberontak loh.
Meskipun tetap Kristen, meskipun minggu ke gereja, bahkan khotbah. Halo Bapak Ibu, jangan. Kita harus mencari kehendak Allah itu apa? Yang nyata dalam hidup kita. Hidup kudus pasti, hidup kudus itu pasti. Tapi itu berlaku umum. Semua manusia juga disuruh kudus, bukan Anda saja. Betul enggak? Tapi masalahnya, selain hal umum hidup kudus, Anda punya panggilan masing-masing. Anda kerjakan enggak? Panggilan hidup Anda diciptakan untuk apa di dunia, itu ada spesifiknya. Secara umum hidup kudus. Secara spesial, secara pribadi gitu ya. Anda punya panggilan. Anda tergabung di gereja ini apa panggilannya? Anda terpanggil untuk apa? Anda hidup di RT ini, RW ini, kelurahan ini, apa panggilan Anda untuk tempat Anda hidup? Perkarakan. Kehendak Allah itu nyata loh Bapak Ibu. Bukan sekedar hidup kudus, rajin berdoa, itu tidak ada gunanya. Doa, puasa itu sarana mengerti kehendak Allah untuk apa kita lakukan. Halo, itu sarana saja untuk kita lakukan. Itu sarana saja Bapak Ibu. Doa, puasa, itu sarana saja supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa. Supaya kita bisa berbuah. Buahnya itu bukan di doa dan puasa. Buahnya itu ada di tindakan yang kita lakukan hasil berdoa dan puasa. Halo? Jadi kalau Anda cuma rajin berdoa, rajin berpuasa, tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya, itu belum berbuah. Buah itu harus dinikmati orang lain. Buah itu harus dinikmati Allah dan sesama kita. Itu buah. Cari kehendak Allah. Belajar firman, berdoa, saat teduh, bahkan kalau mungkin puasa, lakukan gak apa-apa. Tetapi jangan puas. Itu tidak menunjukkan kesucian Anda. Kesucian Anda nyata pada saat Anda bertindak. Melakukan sesuatu yang baik dan benar, berbeda dari dunia. Itu baru suci, itu baru kudus. Ingat loh, yang disebut kudus itu berbeda dari yang lain. Kudus itu berbeda, terpisah. Berbeda dari dunia dan terpisah. Itu kudus. Jadi kalau tindakan kita tidak mencerminkan terang Tuhan, tidak mencerminkan pemahaman yang kita pahami, tidak mencerminkan doa puasa kita, ya kita belum berbuah. Kita belum suci, kekudusan kita ini bukan kekudusan versi pertapa loh, tidak. Tuhan tidak pernah ngajarin kita jadi pertapa kan. Tuhan Yesus keluyuran, bahkan sahabat pun dia keliling, mendoakan orang sakit supaya mereka sembuh. Ada actionnya Bapak Ibu. Itu yang harus kita cari. Jangan kalau sudah rajin doa pagi sudah puas, senang, merasa suci, jauh. Harus ada tindakan nyata. Kita diperintah harus mencari sepanjang hidup kita. Secara aktif, diperintah dan aktif. Apakah yang Tuhan kehendaki kita bangun? Apakah yang Tuhan kehendaki kita kerjakan bagi kerajaannya? Apa? Masing-masing kita. Kalau beberapa gereja sudah membangun rumah sakit, beberapa gereja sudah membangun panti rehabilitasi orang nggak waras. Itu buah mereka loh. Buah kita apa? Buah kita apa?
memang tindakan mereka belum tentu tepat di mata Allah karena belum tentu sikap hatinya benar. Tetapi bagi kita yang sudah mengerti sikap hati yang benar, tindakan kita apa? Jangan merasa puas kalau hanya ada pengemis lewat kita beri. Jangan hanya merasa puas kalau ada orang yang butuh dukungan kita, bantuan kita kasih duit. Jangan puas itu pasif, aktiflah. Contoh aktif ya, bagi seseorang yang sudah berkelimpahan, bukan kelimpahan lah, ya sudah pas-pasan saja. Tapi anak sudah tidak sekolah, anak sudah bekerja sendiri. Berarti ada pendapatan yang seharusnya keluar untuk anak sekolah, bisa kita sisihkan untuk anak orang lain yang tidak bisa sekolah. Itu kita aktif, kita mencari. Tuhan, aku tidak mau numpuk, aku cukup. Tapi jatah untuk anakku sekolah, aku buat beasiswa untuk orang lain yang membutuhkan sekolah. Itu aktif, kita mencari akhirnya kan. Siapa yang harus kita sekolahkan? Kenapa ditumpuk? Bahkan jangankan orang-orang yang punya kelebihan seperti itu. Tuhan katakan apa? Berkat hari ini cukup untuk hari ini. Seandainya pun kita seorang karyawan yang cukup makan sehari-hari, pulang kerja, berpikirlah untuk melakukan sesuatu. Misalnya pulang kerja kita lewat sebuah jalan, lantas di situ ada pengemis yang tiap hari nongkrong di situ. Anda bisa punya duit sedikit, sisihkan buat beli nasi bungkus, setiap hari samperin dia, kasih dia makan setiap hari. Itu aktif, Anda mencari apa yang bisa kulakukan. Itu mencari, aktif. Bukan cuma nunggu, wah ada proposal baru kita kasih. Tidak seperti itu. Itu pasif. Kalau kita tekun sambil jalan kita melakukan apa yang kita bisa, nanti Tuhan akan beri petunjuk yang lain. Tuhan akan koreksi. Kamu salah, seharusnya enggak gitu. Ada suara dalam hati, seharusnya lebih tepat begini, lebih tepat begitu, kurang ini, kurang itu. Yang penting kita melangkah dulu. Jangan uang tambah banyak, tambah lego, sudah tidak punya tanggungan, malah numpuk harta. Itu sama dengan tidak mencari harta di sorga namanya. Tuhan memerintahkan Bapak Ibu, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Bukan berarti kemudian kita boleh menumpuk harta yang dicari bangsa-bangsa, yaitu makan, minum, pakai dengan seenaknya. Tidak seperti itu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tidak akan pernah selesai seumur hidup. Ini akan selalu menjadi yang utama. Makan, minum, pakai, ya, makan, minum, pakaian, boleh kita miliki secukupnya. Dan tidak seharusnya mengganti fokus kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita diciptakan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kita diciptakan untuk melakukan hal-hal baik. Efesus 2 ayat 10, dibaca yuk. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Diciptakan untuk apa? Halo? Pekerjaan baik. Kita tidak diciptakan untuk jadi kaya raya loh. Meskipun Allah tidak menentang orang kaya raya. Kalau memang diberkati bisa jadi kaya, puji Tuhan, tetapi bukan itu tujuannya. Kita diciptakan tujuannya melakukan perbuatan baik. Ayo kita berlomba-lomba untuk itu. Ayo kita hidup di dalamnya, itu maksudnya. Kita baca yuk 1 Timotius 6 ayat 8. Satu Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jelas enggak? Kurang apa ini?
Nggak usah serakah. Kerja yang rajin, banyak hasil, ambil secukupnya. Selebihnya tabung sebelum ada komando Tuhan. Ada komando Tuhan, kerjakan. Belum ada komando Tuhan, cari tahu apa kehendakmu Tuhan atas uang yang aku simpan ini. Belum tentu untuk Anda, belum tentu untuk anak saudara, belum tentu. Karena Anda diperintahkan Tuhan untuk jadi terang. Mana bisa jadi terang kalau Anda tidak mau berbagi? Halo? Ini loh kebenaran Bapak Ibu. Apa adanya, murni itu seperti ini. Kebenaran di kayu sune berarti bersikap atau berbuat benar dalam pemerintahan Allah. Kita ini hidup dalam pemerintahan Allah. Sudahkah kita mengerjakan pemerintahan Allah? Apa pemerintahan Allah? Apa perintah Allah bagi kita? Apa? Cari tahu. Kalau sudah tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Atau pura-pura tidak kuat. Lakukan saja dulu. Dari yang paling sederhana, nanti meningkat, bertahap. Saya tahu nggak mungkin orang dalam arti bisa sempurna tanpa proses, saknyet sempurna, enggak mungkin. Orang butuh proses. Ya mulailah berproses. Tapi jangan diam, pura-pura enggak tahu. Ya. Dalam hal ini kita harus mencari tahu. Ya, dalam hal ini kita harus mencari tahu sikap atau tugas seperti apa yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup di pemerintahan Allah. Apa? Sikap apa, tugas apa yang seharusnya saya kerjakan. Kita tidak bisa bersikap seolah-olah pemerintahan Allah tidak ada sehingga kita sesuka sendiri. Tidak boleh. Punya cita-cita sendiri, punya agenda sendiri. Aku mau begini, aku mau begitu. Aku mau cucuku begini, aku mau anakku begitu. Loh, mereka itu anak-anak Allah, biar urusannya sama Allah. Urusan Anda jadi terang, urusan kita jadi terang. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri sesuai kehendak Tuhan. Jangan kita yang ngatur. Halo, kita arahkan, kita nasihati, oke lah. Tetapi kalau dijoki terus sehingga mereka bantat, tidak bisa mandiri, kita berdosa loh di hadapan Allah. Kita ngeracuni anak-anak kita. Karena seharusnya berkat yang untuk kita bagikan ke orang lain, kita jadikan racun buat anak cucu kita. Kita yang salah. Besok kalau kita tua melihat anak kita lalu tidak bisa mandiri, boncos, letoy, nggak bisa bekerja, jangan salahkan Tuhan. Kita yang ngeracuni dengan memanjakan. Ya. Jackie Chan ngomong begini, sekali lagi saya mau ingatkan, Jackie Chan ini ya bukan orang Kristen. Kalau anak kita tidak bisa menghasilkan uang, berapapun uang yang kita berikan pada anak kita pasti habis. Halo? Kenapa kita meracuni anak-anak kita? Biarkan mereka bekerja, mandiri dan cari uang sendiri. Sedangkan uang kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang tidak mampu melakukan banyak hal itu loh. Masuk kita khawatir, anak kita sudah kita didik sejak kecil sampai besar, itu yang terbaik kan? Masuk kita khawatir. Masuk kita khawatir, kita kekurangan makan. Pekerjaan kita selama ini baik-baik saja kan? Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya. Kalau kita belajar kita belajar selama ini kan kita tahu, kebutuhan itu ada primer, sekunder, tersier. Ya. Primer, sekunder, tersier. Primer itu biasanya makanan pakaian, betul? Sekunder itu rumah, mobil, dan lain-lain. Tersier itu biasanya rekreasi, healing, jalan-jalan, kebutuhan yang begitu-begitu ya. Tuhan
menyatakan yang penting ada makanan, pakaian cukup. Ini loh. Nggak usah ngejar ini, nggak usah ngejar ini. Meskipun jika kita rajin bekerja, hal-hal sekunder, hal-hal tersier kita bisa dapatkan, puji Tuhan. Tapi fokusmu bukan ini, fokus kita ini, primer ini. Selama Tuhan memberkati kita, cukup makan, cukup pakaian, sudah tidak ada alasan tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada alasan tidak cari itu. Kecuali Anda hari ini, ya kecuali kita hari ini belum tentu makan, kecuali kita hari ini belum tentu pakaian, mungkin Anda cari makan dan cari pakaian, Tuhan maklum. Tetapi kalau kita pasti makan, kita pasti pakaian, tidak kedinginan, Anda tidak punya alasan untuk tidak mencari kerajaan Allah. Halo Bapak Ibu. Jika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan pemahaman demi pemahaman tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kita semakin memahami apa yang menjadi fokus kita. Apa yang kita cari itulah akan yang ditambahkan. Kita mencari kerajaan Allah, itulah yang akan ditambahkan. Halo. Jika dalam pencarian kerajaan Allah dan kebenarannya ini Tuhan tambahkan mobil, rumah, ya puji Tuhan. Itu kelengkapan untuk lebih lagi kita melayani Tuhan, kan? Kan itu sebetulnya. Pada akhirnya Bapak Ibu, kekayaan akan menjadi alat, bukan tujuan. Kalau kita mengerti kebenaran Allah, kekayaan itu alat untuk memuliakan Tuhan, bukan tujuan loh. Tuhan tidak menentang orang kaya, sekali lagi. Tapi Tuhan menentang orang yang ingin kaya atau cinta kekayaan. Melekat dengan materi. Tuhan menentang usaha seseorang untuk menjadi kaya dengan mengabaikan sesama. Ngirit, pelit, ngiprit. Demi kekayaan, demi jadi kaya. Ini yang Tuhan tidak suka. Bahkan kepada pendengar ajarannya, bahkan kepada pendengar ajarannya yang kebanyakan orang miskin, Tuhan berpesan, tidak usah khawatir dengan kebutuhan pokoknya. Loh, Tuhan ngomong ke orang miskin kan, tidak usah khawatir dengan kebutuhan pokokmu, makan, minum, pakai, gak usah numpuk, harus disalurkan. Jangan kamu khawatir. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahannya lagi, nggak usah bingung. Itu namanya orang percaya Bapak Ibu. Kalau kita khawatir bulan depan makan apa, minggu depan makan apa, itu namanya orang nggak punya iman. Ya, jangan menumpuk, salurkan, bagikan. Jangan kita menjadi khawatir, Tuhan pasti pelihara. Sebab masih banyak yang butuh makanan dan pakaian. Jangan ngempet, beri, bagikan. Masih banyak yang membutuhkan hal-hal primer, masih banyak Bapak Ibu. Masih banyak yang perlu kita topang. Makanya bulan Desember ini saya adakan baksos. Untuk melatih kita berbagi. Seharusnya tidak perlu gereja melakukan ini. Jika Anda bisa rutin, setiap hari, nggak tahu setiap minggu, nggak tahu setiap bulan, Anda rutin melakukan. Anda yang tahu. Cari tahu. Tuhan tahu manusia cenderung mengumpulkan harta. Tuhan tahu. Ya. Bahasa psikologinya, libido possendi. Kecenderungan manusia mengumpulkan harta atau materi. Atau dengan bahasa lain, serakah. Ambisi yang berlebih, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan menyatakan sebaliknya, kumpulkan harta di sorga. Ya. Kumpulkan harta di sorga. Harta di sorga ini bukan upah atau pahala atau materi loh. Harta di sorga berarti pengertian dan ketaatan akan kehendak Allah. Ya, pengertian dan ketaatan akan kehendak Allah. Ini loh harta di sorga. Kumpulkan harta di sorga, kumpulkan pengertian kehendak Allah dan taatlah melakukannya. Ini harta di sorga.
Harta di sorga itu bukan upah atau pahala atau materi. Dulu mungkin pernah kita diajar, kumpulkan harta di sorga. Kalau kita berbuat baik di dunia, rumah kita di surga tambah 1 pon bangunannya, betul enggak? Kita di surga punya rumah. Jadi besar atau jadi kecil, tergantung kita mengerjakannya di dunia. Kita berbuat baik enggak? Kalau kita berbuat baik, nanti pondasinya terpasang. Kalau kita berbuat baik, nanti gedungnya terpasang. Nanti berbuat baik lagi, atapnya terpasang, betul enggak? Bukan itu harta di surga. Harta di surga ini loh, titik-titik yang saya katakan ini loh. Kumpulkan harta di surga, berarti kumpulkan pengenalan akan Allah, kumpulkan perintahnya, dan taat melakukannya, sehingga itu menjadi karakter yang indah di mata Allah. Itu harta di surga. Halo Bapak Ibu. Pilihlah itu. Pilihlah itu. Isilah otak Anda, isilah hati Anda dengan pemahaman firman yang benar, mengerti kehendak Allah bagi diri kita, kerjakan. Tekun, lakukan, sampai menjadi karakter. Itu loh harta di sorga. Bukan rumah di sorga tambah besar, tambah besar, tambah besar dengan berbuat baik. Sama aja itu namanya matre. Sama aja itu matre juga namanya. Keduniawian juga sebetulnya itu. Tidak seperti itu. Harta materi cepat atau lambat akan sirna. Namun karakter ilahi akan melekat selamanya, menjadi milik abadi. Jangan khawatirkan hal-hal yang memang akan sirna Bapak Ibu. Gak usah dikhawatirkan. Harta kita akan hilang-hilang sendiri. Tidak kita bawa mati kok. Kita wariskan ke anak pun, kalau anak tidak bisa ngelola juga habis kok. Fokuslah ya. Perhatian kita, ya fokuskan perhatian kita kepada hal-hal yang seharusnya kekal, yang membawa kita sampai ke abadian. Karakter yang baik yang kita usahakan di bumi selama hidup akan menjadi milik kita selamanya. Bumi 70 tahun, 80 tahun hidup kita, ini kan pembentukan manusia serupa Allah. Makanya kalau kita memahami kejadian 1 itu secara mistis, secara mitos, kita tidak pernah dapat berkatnya. Oh Adam diciptakan serupa gambar dan rupa Allah. Itu Adam, bukan itu kita, Adam itu kita. Hari ini hari ke-6. Hari-hari ini, hari-hari kita hidup itu hari ke-6 Bapak Ibu. Adam Hawa itu kita loh, Adam itu yang cowok, Hawa itu yang cewek. Itu kita. Kita tuh memilih apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat atau pohon kehidupan? Itu kita sekarang. Kalau kita terus menyerap pohon pengetahuan baik dan jahat, kita tidak selamanya tidak akan pernah mengenal Allah. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan abadi. Kita tidak akan mendapatkan karakter baik, keserupaan dengan Allah, tidak akan. Makanya memahami firman Tuhan jangan mitos. Hari-hari ini saya tekankan, ayo memahami firman Tuhan bukan mitos. Karena kalau mitos kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Penciptaan manusia Adam dan Hawa itu kita sesungguhnya. Adam dan Hawa yang di Kejadian 1 itu cuma simbol. Ayo kita pilih yang mana? Mau tetap khawatir akan hal-hal jasmani? Atau yang kita khawatirkan hal-hal rohani? Tidak salah sebetulnya dengan kekhawatiran, selama yang kita khawatirkan harta surgawi. Kalau kita khawatir, waduh hari ini aku menjadi seperti serupa Allah enggak? Hari ini aku mampu enggak melakukan pekerjaan Tuhan? Kalau kekhawatiran kita hal-hal yang baik, ya enggak masalah. Tapi kalau kita khawatir enggak makan, enggak punya mobil, enggak punya rumah, masa depan gimana, itu sia-sia. Anda mau pilih yang mana? Amin Bapak Ibu.